Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori. Kali ini obrolan rakyat menghadirkan Kang Fatkur, Ustadz Fatkur Rahman MPDI. Beliau adalah dai muda, Ustadz muda di Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti obrolan rakyat ini di samping akan ditayang di channel YouTube saya, juga akan ditayangkan di channel YouTube Kang Fatkur. Ya Kang Ya, siap. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Nah, sahabat sekalian, kali ini kita akan berbincang berkaitan dengan money politik. Tentu kita semua tahu bahwa 9 Desember nanti adalah pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi Bengkulu. Nah, kita ingin pendapat, sengaja kita hadirkan Kang Fatkur, Ustadz Fatkur Rahman MPDI, untuk kemudian meninjau dari sisi Islam, lalu kemudian juga bagaimana fatwa, termasuk juga dari sisi sosialnya. Nah, langsung saja kita tanya Kang Fatkur, bagaimana Kang Fatkur melihat baik itu dari pandangan Islam terhadap money politik yang sangat marak di setiap pemilihan kepala daerah ataupun kemudian pemilihan legislatif dan lain sebagainya. Silahkan Kang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bung Melian Sori yang telah mengundang saya untuk hadir di studio ini. Dan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita tetap jaga iman dan jaga imun. Amin. Percuma imunnya terjaga, tapi imannya tidak terjaga. Praktek-praktek money politik tidak akan pernah tuntas sampai kapanpun jika imannya masih kocar-kacir. Betul. Nah, terima kasih Bung Melian Sori terkait dengan Money politik. Money politik. Apalagi sudah mendekat pemilu di seluruh Indonesia ini, pemilu di provinsi maupun di kabupaten-kabupaten. Betul. Praktek money politik bukan hanya di Provinsi Bengkulu, tapi juga di seluruh provinsi-provinsi lainnya. Betul, betul. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan money politik? Rasulullah SAW bersabda, ar-rasi wal murtasi finnar. Bagaimana pemberi kemudian penerima masuknya di dalam neraka. Finnar, fi. Sudah fi itu, kalau sudah fi itu di dalam neraka. Penyuap dan disuap di dalam pemberi kemudian penerima. Ingat, untuk tim-tim sukses kemudian calonnya atau kepala daerah dengan bahasa politiknya, saya tidak pernah money politik, itu hanya tim saya, mungkin mohon maafkan kata dia. Oh, itu tanggung jawab, bagaimana tanggung jawab pimpinan kepala daerah. Calon kepala daerah harus benar-benar bersih. Karena bagaimana menghasilkan suatu pemimpin yang bersih akan melahirkan bangsa dan negeri, kemudian daerah-daerah itu menjadi berkualitas, berintegritas. Artinya sangat keras sekali ya Islamnya, ar-rasi wal murtasi finnar ya. Iya. Penyuap ataupun pemberi dan penerima ataupun disuap tempatnya di neraka. Keras sekali kan ya. Artinya kalau sudah di neraka itu sudah dilaknat juga ya kan. Wah, kalau sudah dilaknat, hati-hati untuk calon pemimpin, calon kepala daerah dimanapun berada. Itu sangat hati-hati. Karena hadisnya juga itu kan. Iya, itu hadisnya kan dilaknat. Kalau sudah dilaknat, hati-hati calon kepala daerah ataupun pemimpin atau kemudian simpatisan-simpatisan yang kemudian memberi dan menerima. Yang dilaknat ini bukan hanya pemberi, tapi juga penerima. Artinya masyarakat juga harus juga cerdas ya, harus cerdas bagaimana kemudian pada saat ada money politik laporkan. Iya. Dan ini sangat terkadang masyarakatnya juga kan yang berharap kadang-kadang seperti itu kan. Masyarakat ini kadang sudah diawasi, sudah dilindungi. Kembali lagi, bagaimana pendidikan politik kepada masyarakat. Betul. Ketika partai-partai politik, kemudian para calon-calon anggota dewan, calon kepala daerah, kemudian memberikan pendidikannya hanya dengan tulus, akhirnya menerima dengan tulus. Tapi kalau pendidikannya dengan bagus, kemudian calon-calon kepala daerah kemudian memberikan pendidikannya tidak menggunakan money politik, akan mencerdaskan tidak akan terjadi lagi-lagi kepala daerah masuk ke dalam bui. Dan hati-hati. Sudah banyak contoh kan ya? Sudah banyak contoh. Dan sangat mengerikan. Ketika baru kemudian menjabat, kemudian masuk penjara. Itu di OTT KPK. Itu sangat-sangat secara sosial sangat memprihatinkan lah. Jadi sahabat sekalian,
pemirsa channel YouTube Kang Fatur juga dan channel YouTube Merian Sori, artinya Allah melaknat ya, melaknat. Bagaimana kemudian ini dilaknat orang yang menyuap dan penerima suap juga, termasuk juga tempatnya pun di neraka. Ya siapa yang mau tempatnya di neraka, Kang Fatur ya? Ya inilah yang harus disadari. Nah kalau dari sisi fatwa mungkin Kang Fatur juga bisa ada informasi menjelaskan tentang fatwa MUI misalkan. Oh iya, fatwa MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, waktu di zaman Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Pada waktu itu menjadi ketuanya, itu sudah memberi fatwa bahwa money politik adalah haram. Ya, mengarahkan untuk memilih ya. Ya. Itu jangan sampai kemudian kita ketika sudah mendapatkan fatwa kita bermain-main dengan fatwa itu. Hati-hati kalau sudah bermain-main. Artinya udah bermain-main dengan Allah dan Rasulullah. Karena di MUI itu kan sudah terkumpul orang-orang yang mempunyai keilmuan ya, dan mereka sudah ilmu menyampaikan bahwa itu haram ya. Iya. Nah jadi sahabat sekalian mudah-mudahan bisa menggugah kesadaran kita bahwa proses pemilu kada ini jangan sampai diwarnai oleh money politik. Dari sisi Islam juga itu sudah sangat jelas, sangat jelas sekali kan. Nah tinggal bagaimana kesadaran kan. Oke, Ustadz Fatur Rahman. Jadi apa kira-kira penyebab dari praktek money politik ini tetap subur di masyarakat Indonesia? Iya, begitu suburnya money politik di Indonesia ini penyebabnya adalah kurangnya iman. Iman yang lemah tadi. Lemahnya iman. Masyarakat Indonesia apalagi di zaman sekarang sibuk menjaga imun, sedangkan imannya tidak terjaga. Itu sangat lemah. Kemudian ketika iman, ihsan dan Islamnya lemah, maka praktik money politik itu menjadi susah untuk dihilangkan. Akhirnya menjadi subur, dan kemudian ketika imannya kuat, mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Termasuk agama-agama yang lain pun tidak ada yang membolehkan itu ya kan? Itu praktek yang salah. Iya, semua agama tidak ada yang membolehkan money politik. Karena money politik itu sangat mencederai demokrasi Indonesia. Dan mencederai, akhirnya pada saat money politik ini bertumbuh dengan subur, akhirnya yang lahirlah pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas. Efek pemimpin yang tidak berintegritas ini mungkin Kang Fatur juga bisa menjelaskan. Efeknya misalkan pemerintahan berjalan tidak baik dan sebagainya. Itu kan ada efeknya juga kan? Ya, efek dari pemimpin atau calon pemimpin yang lahir dari money politik, tidak berintegritas, yang lahir dari money politik, itu efeknya jalan-jalan rusak, kemudian sampai bangunan-bangunan belum terrealisasi sudah hancur. Jembatan baru dibangun sudah ambruk. Ya, baru itu contoh kecil. Itu bagaimana contoh di dunia, bagaimana nanti kemudian contoh di akhirat. Betul. Hukumannya di akhirat. Sungguh sangat luar biasa, panas. Betul sekali. Jadi astagfirullahaladzim, sangat keras sekali Islam kemudian memberikan batasan-batasan dan rambu-rambu. Tinggal bagaimana kesadaran baik itu penyelenggara atau kemudian masyarakat, termasuk kandidat kepala daerah, termasuk juga tim suksesnya kan? Iya, tim suksesnya. Ingat, tim sukses sejati itu tidak pernah meminta imbalan sedikit pun kepada siapapun. Kemudian masyarakat itu tidak sedikit pun mengharapkan mendapatkan uang untuk mendapatkan suara itu nanti. Baik, Kang Fatur, sangat menarik sekali dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pencerahan. Mungkin Kang Fatur ada closing statement lah untuk himbauan kepada masyarakat, termasuk juga kepada kepala daerahnya, calon kepala daerahnya. Ya, himbauannya adalah kuncinya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ma'as shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, ma'as shodiqin, bersama orang-orang yang jujur. Pilih pemimpin yang jujur, yang berintegritas. Berteman-temanlah dengan orang-orang yang jujur. Jika engkau berteman dengan orang jujur, insya Allah negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Baik, terima kasih Kang Fatur atas kesediaannya memberikan pencerahan kepada umat, kepada masyarakat
sebagai dai muda jangan bosan-bosan kan kalau saya undang lagi. Iya, terima kasih Bung Lilian Sorry yang telah mengundang saya ke studio ini. Baik. Nah, teman-teman sekalian, jadi dari sisi Islam termasuk juga dari Fatwa MUI juga sudah menjabarkan, dan dari sisi hukum positif pun money politik itu ada sanksinya kalau kemudian melakukan hal itu. Jangan sampai ada ungkapan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ini adalah orang yang munafik. Tapi ambil uangnya, laporkan ke Bawaslu, laporkan ke penyelenggara yaitu pengawas pemilu agar kemudian bisa diproses secara hukum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.